Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedra Rifki Ramadan, nomor absen 12 dari kelas 9E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pertempuran Medan Area dan Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah salah satu dari pertempuran-pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sama seperti pertempuran Surabaya dan Ambarawa, pertempuran di Medan merupakan upaya para pejuang Sumatera Utara untuk menghentikan Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah-wilayah Indonesia. Latar belakang terjadinya pertempuran Medan Area hampir mirip dengan pertempuran-pertempuran lain pada masa revolusi. Pertempuran Medan Area diawali dengan kedatangan pasukan sekutu pada 9 Oktober 1945 di Sumatera Utara. Pasukan tersebut dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Sekutu membawa satu brigade, yaitu Brigade 4 dari Divisi India ke-26. Kedatangan brigade itu turut diboncengi oleh orang-orang dari Netherlands Indian Civil Administration atau NICA yang diam-diam dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Pada awalnya, pemerintah RI di Sumatera Utara memperkenankan mereka menempati beberapa hotel di kota Medan, seperti Hotel Ibur, Grand Hotel, Hotel Astoria, dan lain-lain. Pejabat Sumatera Utara tidak mengetahui tujuan mereka yang sebenarnya, melainkan semata-mata ingin menghormati tugas mereka untuk mengurus tawanan perang yang ditahan oleh Jepang. Sebagian anggota sekutu dan NICA kemudian ditempatkan di Binjai, Tanjung Morawa, dan beberapa tempat lainnya dengan memasang tenda-tenda lapangan. Sehari setelah mendarat di Medan, tim dari Rehabilitation of Elite Prisoners of War and Internes atau RAPWI telah mendatangi kamp-kamp tawanan di Pulau Brayan, Saintis, Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Brastagi untuk membantu membebaskan tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur M. Hasan. Tanpa disangka, para tawanan perang itu justru langsung dibentuk menjadi batalion KNIL. Perubahan sikap pun langsung tampak dari para bekas tawanan tersebut. Mereka bersikap congkak karena merasa sebagai pemenang dalam Perang Dunia Kedua. Dalam mengantisipasi kedatangan sekutu dan NICA, para pemuda segera membentuk Divisi Tentara Keamanan Rakyat di kota Medan pada 13 September 1945. Sikap congkak dari bekas tawanan itu memicu timbulnya berbagai insiden dengan para pemuda Sumatera Utara. Insiden pertama pecah di Hotel Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden itu diawali dengan adanya seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh seorang pemuda. Dimulainya pertempuran Medan Area. Insiden lencana itu sekaligus menandai dimulainya pertempuran Medan Area. Hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Dalam insiden ini, jatuh sekitar 96 orang mengalami luka-luka, sebagian besar adalah orang-orang NICA. Insiden kemudian menjalar di beberapa kota lainnya seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Sebagaimana di kota-kota lain, Inggris memulai aksinya untuk memperlemah kekuatan para pejuang dengan melakukan intimidasi melalui pamflet kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata mereka kepada sekutu. Usaha yang sedemikian rupa juga dilakukan oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly terhadap pemuda Medan pada tanggal 18 Oktober 1945. Sejak saat itu pula pasukan sekutu dan NICA mulai memasuki aksi-aksi teror di kota Medan. Di sisi lain, akibat permusuhan dengan kalangan pemuda, patroli-patroli Inggris keluar kota tidak pernah merasa aman. Keselamatan mereka tidak dijamin oleh pemerintah RI. Bertambahnya korban di pihak Inggris menyebabkan mereka memperkuat kedudukannya dan menentukan sendiri secara sepihak batas kekuasaan. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Sejak saat inilah istilah Medan Area menjadi terkenal. Tindakan pihak Inggris ini merupakan pelanggaran kedaulatan dan tantangan bagi para pemuda. Di saat bersamaan, Inggris dan NICA
melakukan aksi pembebasan pembersihan terhadap unsur-unsur Republik Indonesia yang berada di Kota Medan. Para pemuda membelas aksi-aksi sekutu dan NICA sehingga konfrontasi pun tidak dapat dihindarkan. Akibatnya, wilayah Medan menjadi tidak aman. Setiap usaha pengusiran dibalas dengan pengepungan. Bahkan, seringkali terjadi pertempuran bersenjata. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan NICA berusaha menghancurkan konsentrasi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Trepes, tetapi usaha itu berhasil digagalkan. Selanjutnya, seorang perwira Inggris diculik oleh pemuda. Beberapa truk sekutu juga berhasil dihancurkan. Adanya peristiwa ini menyebabkan Jenderal T.E.D. Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata mereka. Barang siapa yang tidak mau mematuhi akan ditembak mati. Pada bulan April 1946, tentara Inggris mulai berusaha mendesak pemerintah RI di Medan untuk keluar kota dari kota. Gubernur markas divisi TKR oleh kota RI akhirnya dipindahkan ke Pematang Siantar. Dengan demikian, Inggris berhasil menguasai kota Medan. Tanpa adanya komando kesatuan, mustahil dapat dilakukan serangan efektif terhadap kedudukan pasukan Inggris dan NICA. Pada tanggal 10 Agustus 1946, di tebing tinggi, diadakan suatu pertempuran antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan area. Pertemuan itu memutuskan untuk membentuk satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area yang dibagi atas 4 sektor dan setiap sektor dibagi atas 4 subsektor. Setiap sektor berkekuatan 1 batalion. Markas komando ini berkedudukan di Sudi Mengeti di Trepes. Di bawah komando baru itulah perjuangan di Medan area diteruskan. Yang kedua yaitu pertempuran Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat. Pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Latar belakang terjadinya Bandung Lautan Api. Pertempuran Bandung Lautan Api terjadi karena pasukan Inggris dan NICA memasuki kota Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945, disusul pasukan tambahan pada tanggal 21 Oktober 1945. Mereka melakukan aksi teror terhadap rakyat Bandung sehingga mengakibatkan terjadinya pertempuran. Menjelang bulan November tahun 1945, pasukan NICA semakin merajalela di Bandung. Saat itu juga terjadi jebolnya bendungan Sungai Cikapundung di Bandung yang menimbulkan banjir besar di kota Bandung. Peristiwa itu terjadi pada malam hari tanggal 25 November 1945. Perundingan antara pihak RI dengan sekutu mengakibatkan Bandung dibagi menjadi 2 daerah, yaitu Bandung Utara yang diduduki oleh pasukan sekutu dan Bandung Selatan menjadi daerah milik Republik Indonesia. Proses pertempuran Bandung Lautan Api. Pasukan NICA dan Inggris milik Brigade MacDonald tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Mereka ingin kembali menjajah Indonesia dengan menuntut agar semua senjata api di tangan penduduk kecuali TR dan polisi diserahkan kepada mereka. Akibatnya, bentrokan tidak dapat dihindari. Malam tanggal 24 November 1945, TRI dan badan-badan perjuangan lainnya melakukan penyerangan terhadap Inggris di bagian utara Bandung, termasuk Hotel Human dan Hotel Prienger yang digunakan sebagai markas. Tanggal 21 November, MacDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, namun tidak diindahkan oleh rakyat Bandung. Malam tanggal 25 November 1945 di Bandung, terjadi jebolnya bendungan Sungai Cikapundung yang menimbulkan bencana banjir besar. Peristiwa ini dikaitkan dengan NICA yang melakukan teror, yang menyebabkan munculnya aksi pembalasan dari rakyat. Terjadi insiden baku tembak antara pasukan sekutu dan pejuang Republik. Karena kalah persenjataan, tentara Republik Indonesia akhirnya tidak berhasil mempertahankan Bandung Utara.
Penyebab terjadinya pertempuran area Bandung Lautan Api. Di Bandung, pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata bekas artileri konstruksi Winkel ACW, sekarang Pindad. Berlangsung terus sampai kedatangan pasukan sekutu Inggris di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945 yang merupakan bagian dari Brigade McDonald. Saat kedatangan pasukan tambahan yang sekutu ke kota Bandung tanggal 21 Oktober 1945, terjadilah pertempuran kecil yang tak terindahkan. Ketika pasukan sekutu merasa terdesak, tanggal 23 Maret 1946, sekutu memberikan ultimatum kedua supaya Tentara Republik Indonesia atau TRI mundur sejauh 11 km dari pusat kota paling lambat pada tengah malam tanggal 24 Maret 1946. Namun, rakyat Bandung tidak mematuhinya. Proses pertempuran. Kota Bandung dibagi menjadi dua daerah kekuasaan. Bandung Utara di bawah kekuasaan sekutu setelah berhasil mendesak para pejuang, dan Bandung Selatan di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Hingga pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu menyampaikan ultimatum kedua dengan menuntut pengosongan sejauh 11 km dari Bandung Selatan. Akibatnya, terjadi aksi bumi hangus di seluruh penjuru kota. Dikarenakan ultimatum yang kedua yang diberikan oleh sekutu untuk mengosongkan Bandung Selatan, pada tanggal 24 Maret 1946, Partai KR membakar gedung-gedung agar sekutu tidak menggunakannya sebagai markas militer. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayuhkolot, sebelah selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI Barisan Rakyat Indonesia, menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut dengan dinamit. Gedung Messi Unica itu meledak dan terbakar bersama kedua milisi tersebut di dalamnya. Kurang lebih pada pukul 24.00, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TNI, tetapi api masih membakar kota, sehingga Bandung pun menjadi lautan api. Tokoh yang berpengaruh dalam peristiwa Bandung Lautan Api tersebut adalah sebagai berikut. 1. Aroji Kertawinata. Aroji Kertawinata merupakan salah satu tokoh dalam pertempuran di Bandung. Dia adalah Komandan Divisi Siliwangi. Abdul Haris Nasution. Ia merupakan Panglima Regional Divisi Siliwangi. Pada tanggal 23 Maret, ialah yang memerintahkan para penduduk Bandung agar segera diungsikan. 3. Muhammad Toha. Muhammad Toha meninggal pada tanggal 24 Maret 1946 dikarenakan ledakan gudang amunisi milik musuh menggunakan dinamit. 4. Muhammad Ramdan bersama Muhammad Toha. Beliau juga sama dengan Muhammad Toha meninggal karena ledakan di gudang milisi milik tentara sekutu. Dampak akibat yang ditimbulkan: sekutu kehilangan gudang senjata, banyak tentara-tentara yang meninggal, dan pihak Belanda gagal menguasai wilayah Bandung sepenuhnya. Bandung seolah menjadi lautan api akibat dari pembumihangusan penduduk Bandung. Penduduk Bandung kehilangan seluruh harta benda. Pihak sekutu kehilangan tokoh Brigadir McDonald. Pihak Indonesia kehilangan tokoh Muhammad Toha dan Ramdan. Kerugian yang sangat besar dalam infrastruktur dan harta benda rakyat Bandung. Muncul istilah Bandung Lautan Api yang berawal dari judul berita di koran Suara Merdeka yang ditulis oleh A.C. Bastaman. Dibangun monumen Bandung Lautan Api dan terciptalah lagu Halo Halo Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pengucapan kata ataupun kesalahan materi yang salah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.